Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, hari ini kita mau membahas tentang materi. Nah, hal-hal tersebut bisa kita lihat di sini. Ini contohnya beberapa yang mengubah frekuensi gen. Pertama, karena mutasi, ya kan? Mutasi itu kan berarti perubahan pada struktur DNA, ya kan? Jadi awalnya populasi yang kita lihat adalah seperti ini frekuensi gennya. Berikutnya populasi yang kita lihat seperti ini akhirnya. Nah, ini karena mutasi. Yang kedua, karena adanya gen flow, atau kalau kita bahasa Indonesia ini itu berarti aliran gen, ya. Nah, aliran gen ini berarti ada gen yang mengalir dari luar ke dalam karena imigrasi, karena perpindahan makhluk hidup yang berbeda. Bisa juga karena adanya gen yang hilang dalam satu populasi, emigrasi. Berarti imigrasi dan emigrasi itu termasuk ke dalam gen flow. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ya kan? Ini awalnya ini cuma kumbang-kumbang warna hijau, ya, cuma kumbang-kumbang warna hijau, tapi karena ada satu ya coklat yang masuk, nah ini namanya imigrasi. Nah, ketika ada imigrasi ini otomatis akan ada gen coklat di sini. Dan itu akan mengubah frekuensi gen gitu. Nah, ini bisa menyebabkan mikroevolusi. Evolusi yang terjadi dalam tingkatan gen. Nah, yang berikutnya adalah genetic drift, teman-teman. Kalau kita bahasa Indonesiain genetic drift ini adalah hanyutan genetik. Nah, genetic drift ini berbeda dengan gen flow, ya kan? Kalau genetic drift itu hanyutan gen ini bisa kita lihat di sini kalau dalam gambar ini, ya. Ini kelihatan di sini, ini ada orang nginjek. Nah, ada orang nginjek nggak sengaja, ya kan? Jadi awalnya di sini ada kumbang berwarna hijau sama kumbang berwarna coklat, karena keinjek yang warna hijau kebetulan akhirnya tinggal yang berwarna coklat. Jadi genetic drift ini tidak bisa diperkirakan. Genetic drift ini hanyutan gen ini perubahan frekuensi gen yang drastis, cepat, ya kan, dan tidak kita bisa perkirakan. Dan biasanya sih dia mengurangi variasi. Nah, biasanya mengurangi variasi genetik, ya. Awalnya kan ada warna hijau, ada warna coklat, gara-gara terjadi genetic drift. Nah, akibatnya jadi warna coklat aja. Nah, yang berikutnya yang bisa mengubah frekuensi gen juga adalah seleksi alam gitu. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Charles Darwin, ya. Jadi seleksi alam, di mana seleksi alam ini akan mengurangi frekuensi gen gitu. Mengurangi frekuensi gen, ya kan? Akan mengubah frekuensi gen. Kenapa? Nah, ini dia, karena ada yang menyeleksi. Nah, yang menyeleksinya kebetulan di gambar ini adalah bunglon. Si bunglon ini kebetulan suka sama yang warna hijau misalnya, ya kan? Dia suka banget sama yang warna hijau, ya kan? Mungkin karena beberapa hal macam-macam, ya. Dia ngambil yang warna-warna hijau, akhirnya warna hijau habis gitu. Tinggal yang warna coklat. Nah, gitu. Itu dia, teman-teman. Nah, kita simak lagi, kita lihat teorinya. Ya, penyebab mikroevolusi, ya kan? Yang pertama adalah genetic drift, teman-teman. Ini yang mau kita bahas atau kita sebut dengan hanyutan gen. Yang kedua adalah gen flow atau aliran gen, ya kan. Yang berikutnya adalah mutasi, yang berikutnya adalah seleksi alam, dan berikutnya adalah kawin pilih, ya. Jadi kawin yang milih-milih. Kalau ada hewan yang kawinnya tuh saling memilih sifat-sifat tertentu aja, itu frekuensi gen akan berubah. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini, teman-teman. Genetic drift. Nah, genetic drift itu kehilangan dari variasi gen. Jadi menghilangkan variasi gen biasanya gitu. Nah, kalau gen flow biasanya dia mengubah variasi, biasanya sih kalau untuk yang imigrasi dia akan nambah variasi gennya. Kalau yang emigrasi dia akan menghilang gitu. Oke, kita akan bahas dua ini, ya, genetic drift dan gen flow. Oke, langsung aja untuk genetic drift. Genetic drift ini yang genetic drift dulu, ya. Oke, genetic drift itu ada dua ini, ya, ada dua bentuk, ya. Yang pertama, genetic drift itu bisa karena ini, teman-teman. Bisa lihat di gambar ini. Yang pertama namanya efek leher botol. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar, ya, istilah efek leher botol. Efek leher botol atau bottleneck effect, ya. Nah, jadi ada dua penyebab, ya. Yang pertama efek leher botol, sebentar. Yang pertama adalah efek leher botol, ini gambarnya. Kenapa disebut efek leher botol, ya kan? Karena ini kalau kita lihat di sini. Jadi saya ulang, ya, genetic drift ada dua penyebab. Yang pertama namanya efek leher botol. Teman-teman bisa lihat di sini. Awalnya kita lihat di sini ada populasi makhluk hidup, ini ceritanya botol. Ini ada makhluk hidup di sini. Ada yang berwarna kuning, ya kan? Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru. Ada tiga populasi dengan jumlah yang mungkin kalau kita lihat sekilas di sini, yang warna biru sama putih mungkin lebih dominan, ya. Oke, nah kita kocok. Nah, kita keluarin, kita masukin. Nah, ini kita anggap efek leher botol. Leher botol ini kita anggap misalnya bencana alam, ya kan?
bencana alam yang kita tidak bisa perkirakan. Kan bencana alam kita nggak tahu ya, nggak ada hubungannya bencana alam itu dengan yang namanya dia lebih kuat, dia lebih apa namanya lebih cocok dengan lingkungan, nggak ada hubungannya. Nah bencana alam kita tuh nggak bisa memperkirakan, seperti yang saya gambarkan tadi di awal itu, ketika ada orang nginjek kumbang yang warna hijau, itu kan nggak ketahuan. Siapa yang bisa memperkirakan kalau yang namanya kumbang berwarna hijau itu bisa keinjek gitu. Nah akhirnya yang warna hijau habis semua. Ini pun sama. Jadi ketika efek leher botol ini terjadi, contohnya bencana alam. Ya, jadi kalau ngomongin bencana-bencana alam biasanya efek leher botol. Nah, ketika bencana alam terjadi, otomatis kita nggak tahu ya kelereng atau kelereng-kelereng ini yang mana yang bisa keluar. Ternyata yang keluar itu kebetulan yang warna biru dan ada yang putih keluar satu, dan akhirnya ketika berlanjut seperti ini, yang warna kuningnya punah. Jadi biasanya genetic drift yang efek leher botol ini biasanya dia menghilangkan atau mengurangi variasi genetik yang ada. Nah, itu yang namanya efek leher botol. Salah satu contoh bentuk dari genetic drift atau hanyutan gen. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini yang namanya efek leher botol. Nah, yang kedua ada lagi namanya founder effect ya. Jadi ada dua yang sering kalau orang ngebahas tentang genetic drift, biasanya yang pertama tuh efek leher botol, bottleneck effect, yang kedua adalah founder effect atau efek pendiri atau efek penemu. Ya kan? Ini kalau diartikan di sini adalah beberapa individu ya kan dari suatu populasi yang memisah, intinya ya, mereka memisah dan membentuk populasi baru. Jadi kalau dilihat tuh kayak gini. Di sini kan ada kumbang berwarna kuning, ada juga kumbang berwarna merah. Kita lihat di sini jumlahnya hampir sama. Nah, tiba-tiba karena barrier, karena bencana alam, atau karena mereka memisah sendiri ke pojokan, ke tempat. Jadi di pulau itu mereka memisah sendiri. Akhirnya mereka memisah dan mereka saling mengawini dirinya, saling mengawini kelompoknya sendiri. Akhirnya sampai ke bentuk populasi yang baru gitu. Nah, populasi yang hilang ini dia tidak mewakili populasi yang asli gitu. Efek pendiri itu berarti pemisahan satu populasi kecil ya kan, yang kecil dia memisah dan dia nanti membentuk populasi baru, dan itu bisa mengubah frekuensi gen secara drastis. Itu yang namanya aliran gen. Saya ulang ya, tadi aliran gen lagi, genetic drift atau hanyutan gen. Genetic drift atau hanyutan gen ada dua bentuk tadi. Ini yang pertama efek leher botol ya kan. Nah, biasanya dia mengurangi variasi genetik dari yang aslinya dan tidak bisa diperkirakan siapa yang bisa hidup. Yang kedua adalah founder effect. Ini juga bisa mengakibatkan genetic drift atau hanyutan gen, di mana keduanya ini, mau dia bottleneck effect atau founder effect, keduanya ini akan menyebabkan perubahan frekuensi gen yang sangat cepat dan drastis. Nah, gitu teman-teman, itu yang namanya genetic drift atau hanyutan gen ya. Nah, yang berikutnya adalah kita ngomongin gen flow teman-teman. Nah, kalau gen flow beda lagi teman-teman. Gen flow itu aliran gen seperti yang saya bahas tadi. Aliran gen itu biasanya ntar ya, saya cari gambarnya dulu. Oke, kalau gen flow itu adalah aliran gen itu yang biasanya bikin sebentar teman-teman. Oke, yang berikutnya ini tadi adalah gen flow ya teman-teman ya. Gen flow ini ya kalau dilihat di gambar ini kan kelihatan ya. Ini biasanya dia malah meningkatkan variasi gen. Ketika itu yang terjadi adalah imigrasi ya kan. Gen flow adalah aliran gen ya, di mana gen itu akan bertambah atau mungkin menghilang tergantung itu migrasi atau emigrasi gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kasih lihat gambar. Nah, ini kalau kita lihat di sini di populasi yang ini ya kan, ini dia mengalami imigrasi. Jadi siapa yang masuk? Nah, ini dia. Kumbang warna coklat dia masuk, akibatnya ini akan mengubah frekuensi gen gitu. Jadi bisa digambarkan genetic flow dengan genetic drift itu udah jelas ya perbedaan antara genetic flow dengan genetic drift. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.